Trevor Berbick mungkin tidak tercatat sebagai seorang petinju hebat, namun perannya di dunia tinju, terutama di tinju kelas berat, sangatlah krusial. Bagaimana tidak, dia tercatat sebagai satu-satunya petinju yang sangat berperan dalam perjalanan karir profesional dua legenda tinju kelas berat sekaligus, yakni Muhammad Ali dan Mike Tyson. Petinju asal Jamaika tersebut adalah petinju kelas berat yang mengakhiri karir profesional Muhammad Ali sekaligus sebagai pengorbit karir Mike Tyson. Sayang, di akhir kehidupannya ia harus rela mengalami kejadian yang cukup tragis, yakni meregang nyawa di tangan keponakannya sendiri. Please like, share, komen, dan subscribe apabila Anda tertarik dengan informasi yang kami sampaikan. Trevor Berbick lahir pada tanggal 1 Agustus 1954 di Norwich, Port Antonio, Jamaika. Sebelum terjun di tinju profesional, Trevor Berbick terlebih dahulu meniti karir di tinju amatir. Namun karirnya di tinju amatir tidak terlalu mentereng. Walaupun ia pernah memenangkan medali perunggu di divisi kelas berat pada Pan American Games tahun 1975, namun ia harus tersingkir pada Olimpiade musim panas tahun 1976 ketika ia mewakili negara asalnya Jamaika. Saat itu, ia kalah dari petinju kelas berat asal Rumania, Mircea Simon. Simon sendiri kemudian berhasil memenangkan medali perak dalam Olimpiade tersebut. Usai kekalahannya pada Olimpiade musim panas tahun 1976, Trevor Berbick meninggalkan negara asalnya dan memilih menetap di Montreal, Kanada. Dia pun kemudian memutuskan untuk terjun di tinju profesional. Debut profesional Berbick dimulai pada tanggal 27 September 1976. Saat itu, ia berhadapan dengan Wayne Martin dan berhasil meraih kemenangan dengan kemenangan KO di ronde kelima. Setelah itu, Berbick mencatatkan 10 kemenangan beruntun sebelum diakhiri oleh Bernardo Machado, petinju kelas berat asal Kolombia, dalam perebutan sabuk gelar juara WBC Continental Americas tanggal 3 April 1976. Pada tanggal 26 Mei 1979, Trevor Berbick berhasil memenangkan gelar tinju kelas berat Kanada setelah mengalahkan Earl McLeay lewat kemenangan TKO. Gelar tersebut menjadi gelar profesional pertama dalam perjalanan karir tinju profesional Trevor Berbick. Pada tanggal 11 April 1981, Trevor Berbick berhadapan dengan Larry Holmes dalam perebutan gelar kelas berat WBC, The Ring, dan kelas berat lineal. Sayang, Trevor Berbick harus mengakui keunggulan Larry Holmes lewat kemenangan angka mutlak setelah keduanya bertarung ketat selama 15 ronde. Namun kekalahannya tersebut terobati setelah Trevor Berbick berhasil memenangkan gelar kelas berat persemakmuran serta mempertahankan sabuk gelar tinju kelas berat Kanada usai mengalahkan Conroy Nelson tanggal 21 Juli 1981. Hanya berselang 5 bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 11 Desember 1981, Berbick yang saat itu baru berusia 27 tahun berhadapan dengan Muhammad Ali yang kala itu sudah berusia 39 tahun dan sudah didiagnosa menderita penyakit Parkinson. Menghadapi lawan yang sudah sakit-sakitan dan sudah memasuki penghujung karir, Berbick menggempur habis-habisan Muhammad Ali. Namun demikian, petinju yang berjuluk The Greatest tersebut mampu bertahan walaupun berulang kali terlihat sempoyongan. Berbick akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dengan keputusan angka mutlak, sementara Ali memutuskan pensiun setelah pertarungan tersebut. Walaupun memenangkan pertandingan, namun keganasan Berbick yang terlihat sangat ingin memukul KO seorang Muhammad Ali dalam pertandingan tersebut disesalkan bahkan dikecam oleh sejumlah pihak. Pasalnya, sebelum pertandingan, semua orang termasuk Berbick sendiri sudah tahu jika kesehatan Muhammad Ali sedang bermasalah akibat penyakit Parkinson.
Hal yang sama dirasakan oleh seorang Mike Tyson yang saat itu masih remaja dan baru mulai berlatih tinju. Tyson sendiri diketahui merupakan fans berat sekaligus mengidolakan sosok Muhammad Ali. Pasca pertandingan tersebut, Tyson mulai berniat untuk membalaskan dendam kekalahan Muhammad Ali suatu hari nanti. Usai kemenangannya atas Muhammad Ali, karir Trevor Berbick di tinju kelas berat terus berjalan mulus, dan puncaknya ketika Berbick berhasil memenangkan sabuk gelar WBC usai mengalahkan Phil Clown Thomas pada tanggal 22 Maret 1986. Sayang, Berbick harus merelakan gelar tersebut direbut oleh Mike Tyson 8 bulan kemudian, atau tepatnya pada tanggal 22 November 1986. Saat itu, Mike Tyson yang baru berusia 20 tahun menggempur habis-habisan Trevor Berbick sejak ronde pertama dimulai. Dengan motivasi yang begitu tinggi untuk membalaskan dendam kekalahan sang idola Muhammad Ali, di penghujung ronde kedua, Tyson mampu melepaskan satu pukulan hook kiri keras yang membuat Trevor Berbick kehilangan keseimbangan hingga harus terjatuh sebanyak 3 kali. Wasit kemudian menghentikan pertandingan dan memutuskan kemenangan KO bagi Mike Tyson, sekaligus berhasil memenangkan sabuk gelar WBC termuda sepanjang sejarah. Usai kekalahannya dari Mike Tyson, karir Trevor Berbick terus menurun. Selain itu, Berbick juga mulai tersangkut kasus pidana, seperti kasus pemerkosaan terhadap pengasuh anaknya pada tahun 1992 yang membuat dirinya harus mendekam di penjara selama 15 bulan. Pada tahun 1997, Berbick melanggar pembebasan bersyaratnya hingga membuat dirinya dideportasi dari Amerika Serikat ke Kanada. Akibat kasus tersebut juga, ia sempat kehilangan status imigrannya di Kanada, sehingga dipaksa untuk kembali ke Jamaika. Walaupun demikian, ia berhasil memenangkan gugatan di pengadilan dan mendapatkan kembali haknya untuk tetap tinggal di Kanada. Walaupun terlibat berbagai masalah hukum, Berbick sebenarnya masih berusaha untuk memperbaiki karir tinju profesionalnya. Ia bahkan sempat memperoleh beberapa kemenangan meyakinkan. Namun sayangnya, ia selalu kalah ketika berhadapan dengan petinju dengan nama besar, seperti saat berhadapan dengan Carl Williams, Buster Douglas, maupun Hasim Rahman. Akibatnya, peluang Berbick untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar tinju kelas berat nyaris tertutup. Walaupun demikian, di penghujung karirnya, Berbick masih mampu mempertahankan gelar kelas berat Kanada usai mengalahkan Sutcliffe pada tanggal 26 Mei tahun 2000. Setelah pensiun dari dunia tinju, Berbick mulai menyasar dunia kepelatihan dengan menjadi pelatih tinju di Kenny Barrett's Games di Tamarack, Florida, Amerika Serikat. Namun Berbick mulai tersangkut masalah izin tinggal yang membuat dirinya dideportasi pada tanggal 2 Desember 2002. Setelah dideportasi dari Amerika Serikat, Berbick kemudian menghabiskan masa pensiunnya di kampung halamannya, Jamaika. Sayang, Berbick tidak bisa menikmati masa pensiunnya dengan indah karena ia tersandung beberapa masalah hukum. Salah satu diantaranya yakni kasus pencurian. Tak hanya itu, Berbick pun terlibat permasalahan dengan keponakannya sendiri, Harold Berbick, akibat sengketa tanah. Masalah inilah yang kemudian mengantarkan Berbick ke peristirahatannya yang terakhir setelah ditemukan tergeletak tak bernyawa di depan sebuah gereja di Norwich, Jamaika pada tanggal 28 Oktober 2006. Ia diduga dibunuh oleh sang ponakan Harold Berbick dengan menggunakan pipa baja yang berukuran 2 inch. Akibat perbuatannya tersebut, Harold Berbick dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, jenazah Trevor Berbick dimakamkan di Berbick Family Plot, Norwich, Portland, Jamaika, sebagai tempat peristirahatannya yang terakhir. Begitulah kisah tragis seorang Trevor Berbick, petinju kelas berat yang sangat berperan penting dalam karir profesional dua legenda tinju kelas berat dunia